Balik lagi di channelnya Ibor23 bareng aku komandan kalian, Ibor. Apa kabar kalian semua? Semoga para anggota baik-baik aja, sehat-sehat aja di tengah corona seperti sekarang. Jangan lupa subscribe buat yang belum, karena secakep apapun kalian, kalau belum subscribe, like, dan komen di channel ini, kalian jelek. Jangan ragu-ragu ya, langsung sikat tombol subscribe. Oke, di video ini kita bakalan ngomong lagi tentang pendaftaran sekolah kedinasan. Banyak dari kalian yang nanyain tentang pendaftaran sekolah kedinasan, terutama anggota-anggota saya yang lulus tahun 2020, angkatan-angkatan corona ini. Tapi nggak cuma itu ya, banyak juga yang lulusan tahun-tahun sebelumnya dan pengen nyoba daftar lagi, atau yang belum lulus, kayak beberapa anak SMP yang udah nge-DM aku bilang cita-citanya mau masuk kedinasan. Militan sekali ya. Dan para orang tua yang pengen anaknya daftar di kedinasan. Dan nggak cuma IPDN, kalau kalian mikir anggota kompi isinya cuma anak-anak IPDN, kalian salah. Karena banyak juga pejuang-pejuang kedinasan lain kayak STAN, Poltek Bank, STIS, STTD, dan seterusnya banyak. Oke, jadi di video ini aku mau sampaikan hal yang memang berat banget buat kita hadepin ya. Apalagi buat kalian yang semangatnya udah menggebu-gebu, tapi di tengah pandemi kayak sekarang nggak banyak yang bisa kita lakuin. Dan karena ini arahan presiden juga, jadi kayaknya terpaksa untuk pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2020 harus ditunda sampai tahun depan. Semoga kalian bisa sabar dan tetap semangat buat ngejar cita-cita kalian. Nah, itu rencana video yang pengen aku buat kemarin ya. Udah mau shoot, udah mau upload buat nyemangatin kalian karena kedinasan belum ada tanda-tanda pembukaan. Tapi boy, oh boy, rupanya kemarin mulai terlihat hilalnya, Bung. Udah kelihatan tanda-tandanya ya. Ada yang bersinar terbit tapi bukan matahari, coy. Jadi kemarin udah terbit surat edaran dari Menteri Pan-RB kepada seluruh kementerian pengelola sekolah kedinasan yang isinya adalah langkah-langkah antisipatif pembukaan sekolah kedinasan. Kebanyakan dari kalian udah lihat suratnya juga, dan mungkin beberapa ada yang udah baca poin-poinnya sambil gemeteran, kayak baca surat cinta dari dia yang belum nganggap kamu ada ya. Jadi di sini aku mau jelasin beberapa hal aja yang emang perlu dan penting kalian perhatiin banget. Termasuk aku mau bilang ke kalian kalau jangan terlalu seneng dulu karena surat yang terbit ini bukan 100% jaminan, karena pendaftaran sekolah kedinasan bisa aja nggak jadi. Ini bener ini, serius nggak bercanda. Kalau nggak percaya kita baca suratnya sama-sama yuk. Disclaimer dulu, semua yang aku sampaikan di video ini murni adalah interpretasi pribadi, bukan bertindak sebagai juru bicara Kementerian Pan-RB. Jadi kalau salah tafsir, tolong jangan dikaitkan dengan instansi. Kita selesaikan secara jantan, oke? Oke, kita baca ini suratnya Kop Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pakai Kop Garuda ini berarti udah resmi surat negara. Tertanggal 6 Mei 2020 perihal rencana pembukaan pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Tertujunya kepada yang terhormat Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BPS, Kepala BIN, Kepala BMKG, Kepala BSSN, dan Kepala BKN. Jadi 8 lembaga pengelola sekolah kedinasan dan BKN selaku pelaksana seleksi nanti. Memperhatikan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia yang diperkirakan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2020, dan sebagai tindak lanjut Surat Menpan RB nomor B381 MSM 0100/2020 tentang penundaan jadwal dan pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pendaftaran dan seleksi calon siswa-siswi taruna-taruni pada sekolah kedinasan sebagai berikut. Jadi ini surat tindak lanjut dari surat penundaan yang kemarin sempat bikin kalian nangis kejer bahwa kemarin ditunda, sekarang rencana mau dibuka, tapi tetap memperhatikan surat dari BNPB tentang situasi wabah virus corona ini, yang menurut BNPB diperkirakan akan mereda dan berakhir pada tanggal 29 Mei 2020. Poin 1, Kementerian Lembaga Pengelola Sekolah Kedinasan. A. Kementerian Lembaga Pengelola Sekolah Kedinasan, Kemendagri, Kemenhub, Kemenkumham, BPS, BIN, BMKG, dan BSSN diminta untuk membuka pendaftaran tahun 2020. Kemenq yang mengelola PKN STAN berdasarkan surat nomor S75.1 MK.1 2020 tanggal 23 Maret 2020 pada tahun 2020 memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran. Jadi di sini jelas ya, semua lembaga pengelola kedinasan yang udah mengusulkan formasi untuk taruna-taruni siswa-siswi peraja barunya di tahun 2020 diminta untuk membuka. Jadi kemarin udah ngusulin nih, sekarang dipersilakan untuk membuka. Kecuali Kemenq yang berdasarkan keterangan di sini udah mutusin buat nggak nerima calon mahasiswa STAN baru tahun ini berdasarkan
S75.1 MK1 2020. Nah ini surat MK ini kode Menteri Keuangan ya. Jadi yang mutusin buat nggak nerima siswa baru di STAN tahun ini tuh ya Kemenkeu sendiri. Alasannya apa yang tahu ya Kemenkeu sendiri. Pasti mereka punya pertimbangan-pertimbangan. Mungkin tentang keadaan keuangan terkini atau mungkin sedang mau ada revitalisasi PKN STAN. Kayak yang terjadi tahun 2012 ya, zamanku tahun 2012 PKN STAN waktu itu namanya masih STAN itu gak membuka pendaftaran. Dan memang itu hak prerogatif Kemenkeu karena STAN induknya Kemenkeu. Kemarin ada yang bilang Bu Sri Mulyani lagi PMS. Weh, kurang ajar ya kalian ya. Itu kalau ada yang screenshot kirim ke Kemenkeu, jaminan tidak lolos sampai kiamat. Tetap berpikir positif lah, pasti bukan anggota kompi. Anggota kompi itu positif. Nah, berita ini tentu selain menggemparkan buat calon stanners, ini juga harus diketahui oleh yang calon stanners. Jangan senang dulu kalian, karena pendaftar STAN dari tahun ke tahun itu paling banyak ya, jumlahnya sampai ratusan ribu. Dan motif mereka mau daftar STAN rata-rata ya kayak kalian, pengen sekolah di kedinasan yang gratis langsung kerja. Kebetulan pilihannya STAN. Kalau STAN tutup, ini artinya mereka akan cari kedinasan lain, dan itu bisa jadi kedinasan kalian. Mau IPDN, STIS, STMKG, STTD, dan yang lain. Siap-siap dapat tambahan pesaing ya tahun ini. Ya meski aku yakin gak semuanya ya, beberapa ada yang milih, enggak, aku tetap akalan STAN, aku akan coba daftar tahun depan. Mereka milih gap year atau kuliah di universitas lain. Tapi tetap dari 100 ribu itu aku yakin ada merembesnya sih. Nah untuk anggota-anggota kompi yang pejuang STAN, jangan patah semangat ya, kesuksesan harus dikejar terus. Dan mungkin kesuksesan kalian bukan di STAN tahun ini. Kalau memang kalian tetap mau ngejar STAN, mungkin bisa tahun depan atau tahun depannya lagi. Atau kalau target kalian hanya kedinasan ya kalian bisa coba kedinasan yang lain. Pandangannya harus tetap jernih biar bisa melihat peluang-peluang lain yang terbuka ketika peluang yang kalian incar itu tertutup. Allah baik kok. Kita lanjutin baca suratnya. Di sini ada jadwal kegiatan. Pengumuman pendaftaran dijadwalkan mulai 1 Juni. Pendaftaran SSC-ASN dimulai 8 sampai 23 Juni dan pelaksanaan SKD di bulan Juli. Untuk selanjutnya pelaksanaan seleksi lanjutan diatur oleh masing-masing kementerian. Poin B, seluruh kegiatan sebagaimana poin A diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Poin C, jadwal kegiatan sebagaimana poin A dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Nah, poin-poin ini yang harus kalian perhatikan. Di jadwal disebutkan pelaksanaan seleksi lanjutan itu diatur oleh masing-masing lembaga. Kalian ada yang tanya, apakah akan ada perubahan teknis tentang pelaksanaan ini? Bisa jadi. Misalkan rumah sakit yang ada di pemerintah daerah provinsi masing-masing itu sudah tidak memungkinkan karena semuanya dipakai untuk rumah sakit rujukan. Mungkin tes kesehatan daerah ditiadakan. Mungkin tes psikologi PDN yang tadinya pakai kertas urek-urekan karena khawatir ada penularan virus, mungkin pakai sistem online. Mungkin. Aku nggak nakut-nakutin ya, tapi ini cara kita menginterpretasikan surat. Karena di sini di poin B, seluruh kegiatan sebagaimana poin A diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran. Nah, salah satu pencegahan COVID itu dengan tidak menyentuh barang yang disentuh oleh banyak orang. Kalau misalkan kayak tes psikologi nih, banyak yang ngerjain pakai kertas. Kertasnya kalian pegang-pegang, lalu dikumpulin, dipegang lagi sama yang ngumpulin. Nah itu kan bahaya. Bisa jadi antisipasinya satu, caranya online. Atau yang kedua, baik peserta ataupun kolektor itu pakai sarung tangan. Jadi di kondisi corona yang luar biasa ini memang kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diatur untuk kebaikan bersama. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan tiap tes, apa yang menjadi arahan oleh panitia tiap tahapan tes itu harus diperhatikan. Karena kalau enggak, kalian bisa benar-benar tidak diperbolehkan masuk ruang tes. Mau masuk ruang TKD misalkan kalian diminta untuk pakai sarung tangan, kalian nggak bawa sarung tangan dan masker, ya udah kalian pulang. Dan yang lebih diperhatikan lagi di sini poin C, jadwal kegiatan menyesuaikan apabila ada perubahan status. Nah, artinya seperti yang aku udah sebutin tadi di depan, kalau surat ini itu berdasarkan pada surat BNPB yang memprediksi corona akan selesai pada tanggal 29 Mei. Maka Juni, Juli dan seterusnya proses seleksi sekolah kedinasan bisa berjalan. Tapi kalau ternyata ada perubahan status dan dinyatakan Juni keadaan makin parah dan semua instansi pemerintah tetap harus melaksanakan PSBB, maka bisa jadi seleksi sekolah kedinasan ini tidak dilaksanakan tahun ini. Gimana? Kaget? Sedih? Ya emang kondisinya ini luar biasa ya.
Kita lagi perang lawan musuh yang gak kelihatan, penyakit yang bener-bener bisa ngebunuh, persebarannya cepet banget, harus pakai kebijakan yang sangat ketat buat bisa memulihkan kondisi yang sekarang ada. Kita nggak bisa memaksakan satu hal dengan mengorbankan hal yang lain. Memaksakan penerimaan sekolah kedinasan dengan mengorbankan kesehatan masyarakat banyak. Itu nggak bisa. Semoga benar-benar corona tidak makin parah dan jadwal kegiatan ini bisa dilaksanakan. Karena kalau makin parah dan status gawat darurat ini tidak diubah sama pemerintah yang berwenang menangani COVID, maka Menpan RB selaku pemerintah yang berwenang mengatur ASN tidak akan memulai seleksi ini. Ini yang poin D, rencana kegiatan perkuliahan diatur oleh masing-masing kementerian lembaga dengan memperhatikan perkembangan pemberlakuan perubahan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia pada saat ini. Jadi kalian jangan khawatir, selama proses seleksinya nanti udah jalan, entah kalian bakalan mulai kuliah bulan September, Oktober, November, Desember, pokoknya kalian berdoa ini jalan dulu lah. Nah, untuk poin E dan seterusnya itu nggak penting untuk kalian ketahui karena sifatnya benar-benar teknis ke instansi yang dituju. Kalian persiapkan semua yang kalian butuhkan mulai dari seleksi administrasi, kalian lihat di website sekolah kedinasan masing-masing ya. Karena bisa banget berubah tahun ini, banyak perubahan yang bisa terjadi. Tan jadinya gimana Mas? Kalau menurut pada surat ini jelas Tan tidak menerima pembukaan tahun ini. Kemarin ada yang marah-marah ke aku karena aku memposting memvalidkan surat ini dan yang kelabakan stan karena diserbu pertanyaan sama calon-calon staner dan pihak stan bilang mereka nggak menerima suratnya dan disuruh mengkonfirmasi ke pihak yang memvalidkan surat itu. Aku dong. Ya pasti stan nggak nerima suratnya lah. Pasti sebelum ke stan, surat itu ke Kemenkeu. Dari Kemenkeu nanti akan ada surat arahan selanjutnya ke stan. Aku nggak tahu gimana proses internal di stan antara pengajuan mahasiswa kedinasan dengan kebijakan yang diambil Kemenkeu. Aku nggak tahu. Aku hanya bisa memastikan bahwa surat ini benar, isinya valid, dan ini resmi dari Kemenpan. Dan buat kalian yang masih bilang surat ini hoax, bilang aku penyebar hoax, pesanku belajarlah menerima kenyataan. Jadi apa yang harus dilakuin sekarang? Bersyukur ya, kalian dikasih kuota masih aja protes bilang kuotanya sedikit. Kalian yang bilang kuota 1200 sedikit diketawain angkatan 26 ya. Cuma 700 itu. Jangan jadi orang yang tidak tahu diuntung ya. Pasti itu bukan anggota kompi. Karena anggota kompi itu nggak pernah ngeluh, selalu positif, semangatnya ngaceng terus, kenceng terus maksudnya ya. Berapapun kuotanya, anggota kompi akan siap tanpa ragu. Ingat para anggota, ingat tips yang udah komandan kasih kepada kalian di video sebelumnya ya. Saya aja lupa apa tipsnya tapi ya. Pokoknya gitu. Ngana kasih tinggi semangat jodang jangan ngana mengeluh terus. Nah kalau udah bersyukur, udah tarik nafas, udah bener otaknya nih, baru kalian niatkan lagi buat belajar TKD. Kalau ikut jadwal yang udah ada tadi, TKD bakalan diadain bulan Juli. Dari sekarang masih ada sekitar 2 bulan buat persiapan. Itu cukup kok kalau kalian mau belajar, asal belajarnya bener. Latihan soal yang ada pembahasan cara ngerjainnya, bukan yang ada tulisan 100% dijamin lulus, resmi, ori, garansi 5 tahun. Mas kenapa nggak pernah bikin pembahasan soal TKD? Karena aku pribadi kalau mau ngerjain soal kayak gini ya, lebih prefer, lebih efektif dan efisien kalau aku baca sendiri. Cara ngerjainnya aku baca sendiri di kertas, aku pelototin daripada aku ngedengerin atau diajarin kayak gitu. Step by stepnya bisa bener-bener aku cermati gitu loh. Jadi kalau aku sendiri lebih suka tutorial tertulis, bakalan nggak enak nanti kalau aku bikin tutorial YouTube. Feel-nya nggak bakalan dapet, bakalan cringe. Itu cara komandan ya. Kalau kalian lebih suka diajari ya nggak apa-apa. Well, apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar apa tanggapan kalian, semangat kalian, atau kalian bisa tulis kalian kompi dari mana dan matra apa, IPDN, STIS, Akpol, Akmil, atau sekolah kedinasan yang lain, kalian tulis di bawah ya. Let me know, comment down below. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, and share, dan pastinya tetap semangat, stay strong and